Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Dengan tinggi 168 cm, mata gelap serta rambut berwarna madu, Ellen yang cantik terlahir dari pasangan seorang insinyur dan ibu rumah tangga. Sejak kecil, dia berambisi untuk menjadi seorang penari. Sehingga di tahun 75, demi mengejar mimpi, Ellen memutuskan pindah ke Las Vegas. Sesampainya di sana, selang beberapa waktu kemudian Ellen pindah ke Los Angeles, kota di mana orang-orang berkumpul untuk meraih impian menjadi terkenal. Tetapi karena Ellen tidak memiliki pendidikan yang tinggi, di sini pun dia bekerja di sebuah klub dewasa. Dalam masa-masa ini Ellen yang saat itu masih remaja mendapat julukan star yang diberikan oleh teman-temannya. Selain karena menyukai bintang yang berkilauan di langit, Ellen juga memiliki tato bintang berwarna biru yang berada tepat di bawah garis bikininya. Beberapa bulan kemudian, secara tidak sengaja seorang pencari bakat yang bekerja di majalah Playboy menemukan Ellen di klub tersebut. Dia menawarkannya untuk menjadi model, yang tentunya kesempatan ini diterima oleh gadis itu. Sang fotografer pun mengambil beberapa foto untuk dikirimkan pada pihak majalah. Dan tanpa menunggu lama, Ellen mendapatkan telepon dari pria bernama Hefner yang merupakan pemilik majalah tersebut dan meminta gadis itu segera datang ke mansionnya yang berada di Charing Cross. Dengan berbekal pakaian seadanya, Ellen datang ke sana tepat di saat diadakan pesta ulang tahun seorang penyanyi terkenal bernama Elton John. Namun berbeda dari dugaan sebelumnya, Hefner yang ditelepon bersikap ramah. Saat bertemu secara langsung, justru terkesan tidak bersahabat. Di hari pertamanya berada di mansion yang mewah itu, pria itu bahkan memerintahkan Ellen untuk membersihkan muntahan Hefner yang akibat terlalu banyak minum. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia menyuruh Ellen untuk bergabung dalam pesta tersebut yang dihadiri sebanyak 200 orang terkenal. Di malam itu dia berkenalan dengan Elton John serta beberapa aktor terkenal lainnya, termasuk seorang aktor film dewasa terkenal di masa itu yang bernama John Holmes. Selama berada di sana, Ellen belum melakukan banyak kegiatan sebagai model. Hari-harinya lebih banyak dia gunakan untuk menulis diari tentang kehidupannya di mansion Playboy. Dalam diari tersebut, dia juga menuliskan kesannya tentang Hefner yang disebutnya sebagai pria sombong serta kasar. 6 bulan kemudian, saat sedang berada di dalam lift mansion, Ellen bertemu Gene Simmons dan grup bandnya di dalam lift yang sama. Simmons adalah bassist dari band heavy metal bernama Kiss yang selalu tampil dengan riasan wajah makeup karakter berwarna putih terang. Simmons yang dijuluki berlidah kadal karena lidahnya yang panjang, di hari itu sedang tidak memakai makeup panggung. Hal ini membuat Ellen sangat menyukai Simmons yang terlihat sangat santai. Mereka pun berkenalan dan dalam waktu singkat, Ellen menjadi dekat dengan seluruh anggota band, terutama dengan Simmons yang kemudian menjadi pacarnya. Dan sejak berpacaran, gadis itu seringkali ikut bersama mereka, bahkan Simmons juga mengajak sang kekasih untuk menemaninya dalam beberapa tur di luar kota. Mengetahui hal tersebut, Hefner sangat senang karena Ellen bisa membawakan diri, sehingga bisa bergaul dengan pria-pria terkenal yang tentunya akan membantu mendongkrak karirnya di masa depan. 3 bulan kemudian, Hefner memberikan Ellen photoshoot resmi pertamanya dengan fotografer terkenal bernama Pompeo Posar. Foto tersebut digunakan untuk sampul depan majalah dengan menggunakan nama panggung sebagai Starstow. Dalam waktu singkat karirnya melejit, yang disusul dengan mendapat gelar sebagai Miss Februari 1977 untuk majalah Playboy. Saat itu, dialah satu-satunya model Playboy pertama yang memiliki tato terlihat jelas di dalam foto. Beberapa waktu setelahnya, Hefner pun mengatur photoshoot spesial yang merupakan kolaborasi bersama dengan band Kiss, yang di dalam salah satu sesi, gadis itu juga berpose dengan gitar bass Rickenbacker. Dan hanya dalam rentang waktu 2 tahun, Ellen yang dulunya seorang gadis desa biasa, seketika berubah menjadi seorang bintang seperti nama panggilannya.
Sebagai salah seorang model andalan, Hefner memberinya banyak fasilitas, termasuk sebuah penthouse mewah pribadi yang terletak di daerah elit. Hefner juga memasukkannya dalam beberapa list audisi untuk film dan melakukan banyak pemotretan untuk cover majalah. Selain itu, dia juga akan menjadi model untuk salah satu cover album band Kiss yang terbaru. Namun sayangnya, seperti para bintang lainnya, perlahan Star mulai terjerat dalam dunia narkoboy yang tidak bisa diatasinya. Di saat gadis-gadis lain memanfaatkan kesempatan emas dalam berkarir, Star justru lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berkeliling mengikuti band Kiss kemanapun mereka pergi, yang semua anggota band sama-sama terlibat dalam masalah pemakaian narkoboy. Dalam masa-masa ini, salah satu bisnis milik Hefner yakni Playboy Record sedang mengalami masalah dalam pendistribusian produk yang mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Dan ketika Hefner sedang mencari solusi, tiba-tiba dia mendapat telepon dari teman lamanya bernama Neil yang juga merupakan pemilik dari Casablanca Record yang menaungi band Kiss. Sama seperti Hefner, Neil pun mengaku memiliki masalah dengan band Kiss yang bisa membuat perusahaannya merugi banyak dan band tersebut hampir saja bubar karena di antara mereka saling memperebutkan Star. Berdasarkan pengakuan salah satu anggota band, mereka semua melakukan happy ending dengan gadis itu yang dimulai sejak saat mereka bertemu di lift mansion Playboy. Dan seandainya hal ini diketahui oleh publik, maka reputasi Kiss yang saat itu sedang berada di puncak popularitas tentunya akan segera hancur dalam sekejap. Menurut Neil, walaupun Kiss tidak akan mau mendengarkannya, namun dia tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Hefner. Dan Neil pun berjanji jika Hefner berhasil melenyapkan semua masalah yang terjadi, maka Casablanca Record akan membantu menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi di Playboy Record. Bagi Hefner sendiri, hubungannya dengan Neil jauh lebih penting dari segalanya. Dan setelah pembicaraan tersebut berakhir, Hefner pun sudah mengambil keputusan. 2 hari kemudian, saat Star dan Simon baru kembali dari liburan romantis di Bahama, ketika Star akan memasuki penthouse mewahnya, pintu tersebut tidak bisa dibuka. Karena mengira kuncinya rusak, dia pun segera melaporkan hal ini pada penjaga pintu. Namun sang penjaga mengatakan jika kunci tersebut telah diganti dengan yang baru atas perintah Hefner. Selain itu, Hefner juga berpesan agar Star segera mengembalikan barang-barang inventaris milik perusahaan yang selama ini dipakainya, seperti mobil serta beberapa kredit card untuk diletakkan di basement. Dengan pikiran kalut dan seolah dalam mimpi, gadis itu meninggalkan gedung tersebut tanpa membawa apa-apa, karena semua yang dipakainya selama ini bukanlah milik pribadinya. Merasa tidak puas, Star pun mendatangi mansion, namun kedatangannya ditolak oleh security, sehingga gadis itu hanya bisa berdiri menunggu di luar gerbang mansion. Menurut sang security, Hefner tidak bisa ditemui karena pria itu sedang tidak berada di tempat. Dan saat Star mencoba menghubungi Simon, manajernya mengatakan bahwa band Kiss sedang bersiap-siap untuk melakukan tur dan tidak bisa diganggu. Star pun sangat kalut karena setiap orang yang dihubunginya semuanya tiba-tiba menghilang. Dia tidak tahu kenapa dan apa alasannya terusir yang tanpa penjelasan apapun. Semua pintu-pintu yang dulu selalu terbuka untuknya, sekarang semuanya tertutup tanpa ada satupun celah yang bisa dimasuki karena semua kunci-kunci tersebut hanya dimiliki oleh Hefner. Dalam sekejap mata, Star bukan lagi seorang bintang dan kehidupan kelas atasnya menjadi jatuh bebas di jalanan. Selama dalam asuhan Hefner, gadis itu tidak memiliki apapun akibat gaya hidup yang suka berhura-hura serta kebiasaan narkoboy yang menguras seluruh penghasilannya selama bekerja sebagai model. Walaupun pernah memiliki masa keemasan, namun karena tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, bahkan sebelum mencapai puncak, Star telah terjatuh ke kerak bumi terdalam. Setelah terbuang dari gemerlapnya Hollywood, untuk bertahan hidup serta membiayai hobinya, Star pun mulai menjalani berbagai profesi, termasuk penari di klub, berakting di film dewasa kelas rendah, hingga pada akhirnya berakhir di jalanan sebagai belalang sembah.
2 tahun setelah insiden tersebut, Star bertemu seorang pria bernama Peter. Mereka pun menikah dan pindah ke Florida, yang di sana Star melahirkan seorang putra bernama Michael. Tetapi sayangnya pernikahan itu tidak bertahan lama, dan mereka pun bercerai tepat beberapa tahun setelahnya. Saat Michael berusia 6 tahun, untuk membiayai putranya, Star memutuskan kembali bekerja. Setelah menitipkan sang putra pada ibunya, dia pun pindah ke Fort Lauderdale dengan harapan akan bekerja sebagai penari dewasa. Dalam masa-masa itu, hubungannya dengan Michael berjalan baik. Star seringkali menelpon untuk bertukar kabar, dan Michael sendiri sangat mencintai ibunya. Bagi sang putra, Star adalah ibu yang keren dan dia sangat menikmati kebersamaan mereka. Ketika Star datang berkunjung, mereka akan menghabiskan waktu bersama dengan bermain game seharian atau memasak bersama, dan Michael sangat menyukai stik buatan ibunya. Namun sayangnya, harapan Star untuk menjadi penari tidak berhasil. Sejak kepindahannya, hidupnya hanya berputar-putar dalam dunia narkoboy dan belalang sembah. Hingga di tahun 1991, dia bertemu seorang pria yang bersedia menafkahi, sehingga Star keluar dari dunia hitam dan tidak perlu lagi berkeliaran di jalanan. Hubungan mereka berjalan selama 5 tahun, dan selama itu pula lah Star berhasil hidup bersih tanpa narkoboy. Namun sayangnya 5 tahun kemudian, mereka pun berpisah setelah terjadi pertengkaran hebat akibat mabuk, dan Star pun meninggalkan sang kekasih untuk kembali hidup di jalanan. Hidup di jalanan tentunya tidak mudah. Star bisa bertemu banyak orang dengan beragam sifat. Saat kesulitan keuangan, tiba-tiba Star mendapat ide yang berasal dari usulan salah seorang teman prianya. Pria itu sebut saja bernama Anton, mengatakan bahwa Star bisa saja menjadi kaya dengan cara menulis autobiografi tentang kehidupan asmaranya dengan beberapa orang selebriti, yang di dalam buku tersebut juga akan menceritakan segalanya, termasuk apa saja yang terjadi di dalam setiap pesta yang diadakan di Mansion Hafner. Star tentu saja menerima ide tersebut karena dia memiliki diari dan mencatat semua yang terjadi selama itu, termasuk hubungannya dengan para pria-pria terkenal yang selain Ben Kiss, pria lainnya adalah seorang aktor terkenal bernama John Belushi. Namun tanpa setahu Anton, walaupun Star setuju, tetapi dia tidak akan pernah membuat buku itu, karena Star tahu bahwa Hefner yang selalu menjaga nama baik tamu-tamunya tentunya akan bersedia memberinya bayaran besar untuk membatalkan ide tersebut. Star pun menghubungi majalah Playboy dan mengatakan tentang rencana akan membuat sebuah buku serta membutuhkan bantuan dari Hefner. Sang petugas yang menerima telepon tersebut mengatakan merasa senang mendengar kabar dari Star serta bisa berharap agar Star kembali sebagai model. Pria di telepon itu meminta alamat rumahnya agar mereka bisa mengunjungi Star dan membicarakan tentang hal itu. 3 hari kemudian, beberapa orang bocil yang sedang bermain di semak-semak yang berada di belakang sebuah toko di daerah Coral Spring merasa kaget ketika melihat sesuatu yang tampak seperti manekin, yang setelah didekati, benda tersebut adalah jasad Star yang dalam keadaan tertelungkup dengan kondisi polos. Berdasarkan hasil otopsi, penyebab kematiannya akibat dicekik, dan menurut forensik, kondisi Star sama dengan kondisi korban lainnya bernama Sandra yang ditemukan 3 minggu sebelumnya di lokasi yang berdekatan. Kasus Star dan Sandra memiliki kemiripan yang dimana keduanya sama-sama bekerja sebagai belalang sembah. Namun ironisnya, Star meninggal dalam usia 40 tahun, tepat 3 hari menjelang ulang tahunnya yang ke-41. Polisi yang menangani kasus ini menduga jika pembunuhan Star merupakan pekerjaan seorang serial killer, yang teori ini diperkuat ketika di kemudian hari kembali ditemukan beberapa korban lainnya dengan kondisi sama. Tetapi meskipun ada kesamaan, namun polisi menyatakan jika mereka masih belum punya petunjuk yang kuat dalam kasus ini. Walaupun kasus ini terjadi 27 tahun yang lalu, tetapi hingga saat ini kasusnya belum berhasil dipecahkan. Sedangkan buku diari milik Star hingga saat ini tidak pernah ditemukan.
Hal ini menimbulkan banyak spekulasi serta teori-teori konspirasi. Namun apapun yang terjadi, hanya Star Hefner dan Tuhanlah yang tahu. Hefner sendiri telah meninggal di tahun 2017 dalam usianya yang ke-91 tahun. Pria kaya ini pernah menikah sebanyak 3 kali dan memiliki 4 orang anak. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.